Sebenarnya yang paling kerasa itu masalah memulai aja sih. Memulai. Ah. Kadang kalau kita tuh kan selalu mikir kayak hasilnya mau gimana Oh, iya nih, iya, betul betul betul. outputnya gimana, Hmm, ini bakal diterima nggak ya sama masyarakat, iya ini iya, bakal betul. perubahan yang kerasa banget yang ada di lokal sama yang ada di Jawa ya. Mereka orang Jawa itu berani untuk memulai semuanya gitu loh. Berani Oh untuk gitu ya. memulai nih ya. Buat aja dulu, mau buat karya bagus, mau buat kan katanya orang-orang tuh kan nggak ada film bagus, nggak ada film jelek kan. Yang Nah, mereka itu mampu untuk mencari hal-hal itu loh. Sedangkan oh, kayaknya kita belum terbuka ke arah sana sih kalau kita di lebih sini ya. ekspresif lah. Ekspresif banget kalau di sana. Ah, tapi kenapa kamu sekolah film, Rip? Kenapa? Maksudnya di Bontang ini kan, di Bontang ini kamu mau jadi apa, Cok? Sekolah film. Kenapa sekolah film? Kayaknya nggak ada jurusan lain yang bisa aku masukin kayak. Soalnya dulu kayaknya malas belajar di SMA. Jadi Belajar kayaknya kamu ya. pengennya masuk ilmu politik, tapi kayaknya lebih susah kayaknya ya. Jadi kayaknya ya udahlah, ngambil jurusan lain aja lah. Tapi memang kamu, maksudnya kan orang itu ya, misalnya nih, aku kan sekolah di, dan aku nggak punya, aku suka seni, dan aku nggak punya acuan gitu kayak, oh aku mau ambil jurusan seni aku mau ngambil ini ya. Mungkin karena harus di luar juga jauh biaya dan segala macamnya. Dan juga kalau ngelihat kondisi di Bontang ini kan, kayaknya agak jarang deh orang trigger kayak aku mau sekolah film lah gitu. Apa yang buat kamu kayak ya udah aku sekolah film aja deh gitu. Karena pasti ada setelah kamu lulus ada banyak pilihan tuh, aku mau sekolah di sini atau dari orang tua pengen sekolah di sini. Kenapa sekolah film coba? Awalnya kenapa mau sekolah film tuh kayaknya awalnya tuh kepikiran karena orang tua kan punya studio foto. Oh iya. Nah, punya studio foto, jadi kayaknya pingin deh nerusin. Awalnya pikirannya arahnya sana. Cuman kan secara film dan fotografi kan sebenarnya kan berbeda ya. Berbeda. Akhirnya kayaknya kenapa ke-trigger ke arah sana? Ya pingin aja mencoba untuk hal baru yang masih sepi aja yang ada. Jadi kayak ya sebenarnya banyak lah senior di film. Cuman pingin aja mencoba untuk memberanikan diri mencari yang beda aja lewat film. Jurusan lewat film ya. Akhirnya itu salah satu alasan pingin beda aja sih. Oh gitu. Tapi didukung kan sama orang tua misalnya gini. Mungkin ya karena kan bapakmu kan orang tuamu lah di sekitar situ. Tapi kan pasti ada pemikiran ini nih enggak ada bakal ke depannya agak susah nih. Iya. Mungkin bapak mungkin arahinnya ke sini ada enggak sih ngarahinnya ke arahinnya itu mungkin waktu aku SMA itu mungkin ada ya bilang pegang kamera, fotografer gitu-gitu ya. sudah memang sudah diarahin ke situ. Sudah diarahkan ke sana. Cuman kepikiran untuk kuliah seni itu belum ada awalnya. Jadi ya itulah yang membuat kayak apa sih kenapa mau ngambil film? Ya betul-betul selama kuliah juga masih bertanya-tanya lah ya. Ini jurusan film ngapain ya? Jurusan film tuh ngapain ya? Jadi kayak banyaklah tanda tanya besar tuh ketika mau kuliah dan juga waktu kuliah di awal. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya outputnya nanti setelah kuliah mau ngapain masih belum tahu juga. Masih belum tahu juga di Bontang mau ngapain. Tai lah. Tapi memang kamu dari kecil suka sama tidak. Tidak juga. Berarti kan. Cuman kalau ditanya orang tua support apa enggak di awalnya tadi ya. Maksudnya awal-awal ya karena lingkupnya teman-teman seni dan teman-teman seni itu kan selalu di framing negatif ya, selalu kan nggak selalu sih, maksudnya ada beberapa oknum tuh yang dipandangnya negatif, teman-teman seni dipandang negatif. Cuman akhirnya kayak sekarang kayaknya seni itu deh yang berbicara deh. Jadi kayaknya sekarang deh orang tua mulai sadar ternyata anaknya dimasukin kuliah sini bentukannya kayak gini ya udah gitu loh. Akhirnya menjalanin aja sesuai fashion sih. Oh gitu ya. Tapi misalnya kan kamu kuliah di sana ya. Secara kultural di Bontang sama di sana tuh beda sekali. Beda. Nah, perbedaan apalagi kuliah di seni. Kalau kita ngelihat di Jawa sana kan
orang-orangnya udah kayak anjing out of the box lah. Iya. Sudah beda dari yang lain. Iya. Apakah memang seperti itu yang kelihatannya atau memang nggak juga kok hampir sama aja kok. Sebenarnya bukan karena yang terlihat ya, Ah, tapi karena faktor lingkungannya yang mendukung mungkin ya, iya. faktor lingkungan yang mendukung. Karena di Jawa itu sedikit keresahan itu bisa menjadi sebuah karya Karya. gitu loh. Anjing. Nah, jadi sorry. jadi hal Gini, itu nih. yang nggak dilihat sama teman-teman di Oh, Bonta. gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak ya contoh kasus kayak misalkan kalau di Jawa itu masalah pemilihan kepala desa. Ah, Itu kan sifatnya bener-bener politik segala macam dan orang malas untuk menikmati politik kepala desa ya. Cuman ada beberapa film cutting atau film-film senior atau film-film kampus lain yang ada di Jawa itu dibuat komedi gitu loh. Nah, Oh. jadi orang untuk menikmati nuansa politik itu nggak juga harus selalu serius. Yeah. Digiring lewat komedi, dibuat segala macam. Jadi mereka itu mampu untuk mencari hal-hal itu loh. Sedangkan kayaknya kita belum terbuka ke arah sana sih kalau kita lebih di sini ya. ekspresif lah. Ekspresif banget kalau di sana. Tapi akhirnya kamu kepikiran kayak anjing aku pengen arah filmku nih kayak gini nih. Itu di semester berapa nih? Kalau pingin arah filmku itu ke arah apa itu mungkin semester berapa ya? Aku kan semester 12 paling. Jadi semester 1 sampai semester 6 itu aku betul-betul mencari masih Kak. Mencari kayak kuliah film ini mau ngapain ya? Terus tuh harus buat film itu buat film itu susah segala macam. Setelah itu gimana ya pandangan orang terhadap buat film atau sebuah karya, apakah mampu untuk dinikmatin apa enggak? Kan masih banyak tuh yang cuma film. Jadi kayak aku takutnya tidak sampai lah, cerita itu kadang nggak sampai. Nah, itu yang aku takuti. Jadi kayak takut untuk membuat film. Ternyata belajar kayaknya nggak mesti semua orang tuh harus bisa menikmati film kita. Segmentasinya orang beda-beda. Akhirnya nggak bisa kita pukul rata orang Indonesia harus nonton film gitu. Nggak bisa. Jadi betul-betul harus dibagi dan juga harus ngerti aja bosannya kayak apa sih cara buat film yang baik dan benar gitu sih. Ada perbedaan ini Kak. Misalnya kan kita ini dari lokal ya, istilahnya ya. Sebelum ada IKN itu kan. Iya, betul. Kita dari lokal nih dan mereka itu sudah mungkin di SMA lingkup Jawa kan sudah karya seni dan segala macamnya itu sudah banyak dan segala macamnya. Iya. Walaupun dia masih SMA mungkin sudah ngikut hal-hal kayak gitu. Nah, sementara teman-teman lokal di Bontang misalnya itu kan masih jauh sama hal kayak gitu. Nah, ada ini enggak sih kayak kesulitan untuk menyamakan persepsi pas di sana gitu. Misalnya mungkin anak lokal ini lebih tertinggal dari segala pemikiran dan segala macamnya. Sebenarnya aku pernah ngerasain itu sih. Pernah ngerasain kayak anjir kayak tertinggal ya dari Pulau Jawa gitu misalkan Jawanisme yang betul-betul kayak kiblatnya ke Jawa semua. Iya, semua karya kan semua karya patokan di Jawa. Cuman akhirnya aku pernah ngobrol bahwasannya nggak semua yang di Jawa itu nggak semua yang perkotaan itu bisa dinikmati gitu loh. Karena banyak orang yang udah kangen dengan masa perdesaan segala macam. Akhirnya kalau dilihat ya Bang, maksudnya di Jawa itu kayaknya udah penuh dan juga akhirnya kita akhir-akhir ini ya tahun-tahun akhir-akhir ini banyak film-film itu yang mengangkat masalah lokal, daerah segala macam kayak yang paling ke-trigger paling kerasa banget kayak film Ngeri-Ngeri Sedap yang angkat di Medan segala macam kayak dia mampu untuk bilang ke dunia dan bilang ke Indonesia bahwasannya anak daerah juga bisa gitu loh, gak cuman kalian anak Jawanisme gitu loh. Nah, itu mungkin juga salah satu triggerku yang kayak kenapa aku membuat film di Bontang akhirnya kayak ngelihat bahwasannya film-film yang kayak film-film daerah segala macam itu juga mampu untuk bersaing gitu loh. Karena di Jawa ya itu kembali lagi di Jawa udah penuh banget. Akhirnya mereka udah bingung untuk mencari celah lagi. Akhirnya banyak keluar kayak Tale of the Line yang kemarin syuting di Kalimantan segala macam. Akhirnya orang-orang Jawa juga akhirnya yang udah membabat Pulau Kalimantan akhirnya. Ya kayak gitu-gitu kayak anjir lah aku bilang. Nah, sedangkan kita yang anak lokal nggak membaca itu. Kita itu nggak membaca itu. Jadi kayak ya udah kita hanya sebagai penikmat, kita sebagai kuli yang dikeruan segala macam, bukan sebagai orang yang mencetus ide itu belum ada sih. Iya. Ada pola pikirmu kayak berubah di sana gitu. Misalnya pola pikir dalam hal berkarya. Mungkin kayak awalnya kamu sebenarnya idealisme itu ke arah sini aja gitu. Tapi kalau udah sampai sana tiba-tiba dengan dibenturkan dengan idealisme lain sana dan sini,
Sebenarnya yang paling kerasa itu masalah memulai aja sih. Memulai. Kadang kalau kita tuh kan selalu mikir kayak hasilnya mau gimana nih, iya, betul betul. outputnya gimana, Hmm. ini bakal diterima nggak ya sama masyarakat, Iya, ini iya. bakal betul-betul jadi tontonan yang asik apa tidak ya. Nah, sedangkan kalau kami di Jawa itu, teman-teman yang ada di Jawa itu tidak mikirkan arah sana. Ya udah, tulus aja, nothing tulus untuk membuat aja dulu. Oh gitu ya. Buat aja dulu, mau buat karya bagus, mau buat kan katanya orang-orang itu kan nggak ada film bagus, nggak ada film jelek kan. Yang ada tuh film yang sesuai dengan penontonnya aja. Iya. Kalau filmnya itu nggak sesuai penontonnya, udah berarti filmnya bukan tontonan dia gitu kan. Akhirnya kalau dilihat ya perubahan yang kerasa banget yang ada di lokal sama yang ada di Jawa ya, mereka orang Jawa itu berani untuk memulai semuanya gitu loh. Berani untuk memulai. Iya. Dan mereka nggak ada takut ya. Mereka itu kalau tiba-tiba ada duit misalkan 500.000 aja. Ini apa yang bisa kita buat yuk 500.000? Hanya udah mikir ke situ ya. Udah mikir ke arah sana. Sedangkan kalau kita kan anjing 500.000 cukup ini. nggak cukup nih, makannya apa, kameranya apa segala macam. Kita udah mikir ke arah sana. Sedangkan mereka tuh kayak ya udah, yang penting jadi dulu ini karya. Ya rezeki-rezekian, mau lolos festival terus segala macam kan nggak ada yang tahu Pak. Gitu ya. Makanya bahkan mungkin kalau kita lihat ya, bahkan film-film festival yang sederhana aja bisa anjir kok bisa menang ini ya. Bisa masuk ke sana ya kan. Kamu berapa ini sih? Berapa lama sih kamu kuliahnya? Aku harus jujur kamu tuh. Iya, harus jujur ini ya. Saya kuliah. Saya kuliah itu kemarin surat keterangan lulus saya sudah keluar. Itu lama studi saya 6 tahun 4 bulan 10 hari. Aja gitu. Sebentar aja itu, coy. Iya. Kan sekarang kan kalau peraturan baru kan nggak boleh lebih dari 7 tahun kan. Iya. Sebenarnya pingin lebih 7 tahun, cuman kan astagfirullah janganlah. Kamu kenapa di mana sih sebenarnya? Saya kuliah di Universitas Negeri Jember. UNEJ. UNJ dong. Jangan, UNJ itu nanti Universitas Negeri Jakarta. UNEJ itu ada di Jawa Timur. Jember ya? Jember, Jawa Timur. Salah satu universitas secara seni juga oke ya? Oke, sekarang diperhitungkan sama teman-teman IKJ, teman-teman ISI juga. Siapa yang terkenal? Yang terkenal, karena kita baru 10 tahun kan Bang. Iya. Baru 10 tahun, cuman kan sering tamu-tamu dosen. Ada alumni yang sekarang punya etanan film, itu di Jogja udah punya nama. Ya, lumayan ya? Oke lah ya. Nah, Jawa itu kan, kalau industri perfilman nggak usah ditanya lah ya. Betul. Tapi kenapa kamu milih buat balik? Nggak berkarya dulu di sana, jadi kru di mana gitu, apa tuh? Pertanyaan yang bagus ini ya. 2 kali sudah ngomong. 2 kali ya, jadi gak lucu. Karena aku merasa kayak Bontang ini butuh. Anjing butuh aku. Nah, Bontang ini kayaknya masih banyak ide-ide cerita yang perlu diangkat. Kalau menurut gue ya. Jadi sebelum nanti orang lain yang ngisi, kenapa nggak anak Bontang sendiri yang ngisi? Itu sih tujuanku kenapa pengen pulang ke Bontang. Yaitu alasan akademisnya lah. Alasan sederhananya kangen rumah aja. Beda ya. Beda itu lah. Beda kan nasi kuning sini sama nasi beda Pak. Beda nasi kuning sana nggak ada bumbunya. Bisa aja kamu lihat orang-orang Jember. Maaf ya. Apa sih makanan terkenal di sana? Di sana tuh yang terkenal tuh tembakau. Jadi sana tuh makannya rokok. Kok bisa sih ke sana sih? Ya bener aja Pak, itu kota tembakau Pak. Makanya kamu akhirnya milih ngangkat itu apa kemarin yang film Kata Laut untuk Pelaut. Itu tugas akhir saya. Kenapa kamu milih itu? Karena alasan paling validnya adalah framingnya orang Jawa terhadap Kalimantan ini masih hutan. Masa sih? Sumpah. Jadi kalau ditanya, Rip, kamu kalau sakit ke rumah sakit kah? Anjing ini bener. Enggak, saya masih ke dukun beranak. Ya maksudnya hal-hal gitu kan. Jadi framingnya tentang Kalimantan itu selalu hutan. Nah, sedangkan kita hidup di Bontang yang mayoritas 70% laut, 75% lautan. Akhirnya framing kayak gitu tuh tidak valid untuk aku. Jadi itu yang ingin aku buktikan. Jadi kalau ditanya, kamu tuh dari mana sih? Dari Bontang. Bontang tuh di mana? Kan banyak orang nggak tahu ya Bontang. Yang paling terkenal Bontang FC, PKT Bontang. Iya lagi. PKT PT Bada. Tidak ada hal-hal yang lain yang bisa kita banggakan.
Betul. Jadi ketika ditanya, kamu tinggal di mana? Tinggal di Bontang. Bontang tuh di mana? Nah, itu salah satu triggerku kenapa pengen buat film di Bontang. Jadi Ah. ketika orang nanya, Bontang tuh di mana? Nih nonton film Kata Laut Untuk Laut. Wih. Wih, Boleh juga. boleh juga. Tapi susah nggak sih buat film di Bontang itu? Anjir itu aku tuh ngebayanginnya kayak apa ya Arif ini? Susah Maksudnya- pasti. Karena secara apa ya penerimaan, secara kan ini aku nggak tahu soal film ya, tapi kan ada proses tuh, Ah, izinnya lah, terus apa biayanya, iya. secara kulturalnya dan segala Hmm. macamnya, cara ngeklopkan naskah ini dengan orangnya, Iya. siapa yang dipilih dan segala macamnya gimana gitu. Jadi kalau di sedikit cerita Bang ya, aku tuh mulai riset naskah tugas akhir saya ini di tahun 2022. Wah, anjir lama juga tuh. 2022. Saya berangkatkan namanya Kemas Aditya, penulis naskah saya. Halo Kemas. Kemas Aditya itu Di berangkat. sini kamu ngomong saya, Iya. biasanya kamu ngomong aku ya. Aku lo gue. Nah, Kemas Aditya itu berangkat ke Kalimantan selama sekitaran 1 bulan. Hmm. Dia ngeriset dan melihat apa yang harus bisa diangkat di Kota Bontang. Akhirnya ketemulah cerita itu. Akhirnya kita berani syuting tuh tahun 2024. Hmm. Cuman selama itu aku observasi lah di Bontang. Gimana sih orang Bontang itu menerima terhadap film segala macam. Ya. Soalnya aku pernah pengalaman Bang, aku pernah buat film belacan sama teman-teman. Itu durasinya cuma 15 menit. Hmm. 15 menit aku tayangkan di layar tancap di dulu tuh di Pelantaran Bontang Kuala tapi masih ada 8 futsalnya. Oh iya. Di situ aku buka layar. Kita nontonin filmnya. Mereka tuh setelah nonton film bertanya-tanya kayak, "Lah, sebenarnya ini film." Nah, sebenarnya film. Nah, berarti kan edukasi tentang film pendek itu belum ada. Nah, dari situ aku mulai, oh, mereka ini sebenarnya mau nonton. Sebenarnya mereka itu kangen dengan hiburan. Ah, Kayaknya bisa nih buat film di Bontang. Cuman harus betul-betul yang relate terhadap mereka. ya. Walaupun mereka nanti tidak berbicara tentang durasi, tapi setidaknya mereka merasakan, oh iya, Ah. ini aku nih. Ini buat kotaku Bontang nih. Bontang nih Ya. gitu. Akhirnya aku memberanikan diri buat film Kata Laut Untuk Laut itu. Aku observasi, rapat, mencari sponsor segala macam. Akhirnya banyaklah dukungan dari mana aku menceritakan masalah gimana sih nih film Kata Laut Untuk Laut untuk dinikmati Ya. dan apa sih sebenarnya ceritanya segala macam Ah. gitu. Terus lumayan banyak yang support Bang, dan kesusahan yang paling utama yang ada di Bontang itu sebenarnya masalah karena saya syuting di laut, yang paling masalah adalah buaya. Itu Jadi sih serius yang- kan? Serius. Apalagi sekarang Karena kan ada nyemplung-nyemplung ada gitu. nyemplung-nyemplung ya, Pak. Tapi itu waktu itu belum ada buaya kali. Sudah rame. Oh, sudah ramai. Sudah rame, cuman Aja ketar-ketar juga artismu tuh. artistikku itu mikir bahwasannya niatnya baik kok buat film. Nggak pingin merusak laut Bontang kok, jadi tidak diganggu mungkin ya. Tapi kan kalau diterkam buaya kan sakit juga tuh. Iya. Makanya kemarin saya sama produser film saya, kebetulan produser saya orang Samarinda, Ya. lebih baik mahal biaya produksi daripada harus bayar asuransinya teman-teman. Tapi kamu ngambil semua Thailand itu di Bontang ya? Mm-mm. Orang Bontang semua? Thailand semua orang Bontang. Itu kayak apa? Kayak apa castingnya tuh? Nah, ini ada satu treatment yang nggak aku lakukan. Ini kamu ceritain ini sama SCTV enggak kan? Enggak dong. Oh iya. Treatmentnya adalah pemilihan pemain yang ada di Bontang. Ah. Itu aku nggak buka casting. Iya ya. Jadi aku adalah Caranya caranya. aku bisa ikut itu. Iya, boleh. Jadi caranya aku adalah aku sama Kak Kipo, Astrada adeganku, itu kita mencari jalan. Kak Kipo waktu itu sekitaran 2 minggu di Bontang, kita keliling Bontang. Kita ke BK, kita ke tempat tongkrongan segala macam, kita jalan-jalan. Jalan sampai di titik kita ketemu sama orang tuh di kafe. Siapa yang di kafe tuh? Kita ketemu tokoh utama si Bajra itu. Ya, Bajra. Bajra itu ketemunya di Warmindo Lengkol. Anjing nongkrong dia. Nongkrong, Pak. Mobil Legend dia tuh ya. Waktu itu dia lagi main musik, main gitaran. Oh iya. Aku sama Kak Kipo kayak kenal, kayak asik nih muka orang ini. Cocok kayak main film ini. Iya. Karena Terus kamu nawarinnya langsung. Mas, kamu kayaknya harus main film. Kayak apa kamu nawarin dia? Cak? Aku langsung bilang, Mas, namamu siapa? Kayaknya kamu masuk kriteria aku. Bisa nggak kamu kita tukaran WA, habis ketemu di rumahku, kita ngobrol banyak segala macam. Nggak, percaya dia langsung ya. Percaya. Karena orang Bontang tuh kayak anjing aku siapa hipnotis ini? nih. Hipnotis saya gitu. Langsung percaya dia. Percaya. Terus aku ketemu Melan yang jadi ibu.
Melan juga pernah juga di podcast ini. Oh iya, halo Melan, halo Kak Melan. Aku ketemu Melan itu, beliau itu nggak ada di Bontang, ada di Balikpapan. Aku survei sama teman-teman Karang Taruna Bontang Kuala mencari sosok ibu. Kita keliling lah. Kamu pilih Melan ya. Kita cari, tersebutlah satu nama, namanya Melan. Siapa yang sebut? Kak Apri. Habis itu kita ke rumahnya, tapi beliau ada di Balikpapan. Bayangin, aku membuat film, tapi sosok karakter ibu ini gak ada di Bontang. Aja penasaran. Penasaran. Yang mana Melan ini? Habis itu ketemu sama adiknya namanya Beken. Ya. Beken bilang, aku ada fotonya. Coba lihat fotonya. Aku lihat fotonya. Anjing, cocok ini. Akhirnya, aku coba ngomong ke ibunya Melan. Iya. Bu, bilangin ke anak ibu, namanya Melan. Ada yang datang, sutradara, pengen ajak Melan main film. Kita bayangin kondisinya Melan ya di Balikpapan. Mungkin dia lagi nongkrong di kafe atau lagi tidur di kamar. Lagi bintek gitu kayak. Lagi di ya tahu ya. Ditelepon mamanya. Ada yang ngajakin kamu main film nih? Enggak, gimana gasok, Pak? Kamu tahu enggak nih? Ini fun fact-nya ya. Apa itu? Jadi Melan itu waktu sudah kan Melan kan stand up comedian juga kan? Iya, betul. Nah, Melan akhirnya cerita lah sama bubuannya. Aku diajak main film nih. Tapi kita tidak ada yang percaya. Kalau bercanda aja ini, Wak. Iya. Tidak ada yang percaya itu. Tapi beliau ketika syuting betul-betul excited dan untuk belajarnya mau banget. Iya. Kak Melan tuh orang yang benar-benar percaya dan apa ya? Mudah. Bisa untuk cepat menghafal. Gampang diatur. Gampang. Agak susah loh kalau di komunitas kita. Oh ya? Nah, kemudian toko Mak Ujang, Bapak, itu ngobrol ketika komunikasi kan udah dapat nih karakter Bapak segala macam. Opsi pertama yang keluar di kepalaku itu Bang Mimi. Siapa? Bang Mimi. Ada orang Bontang Kuala. Itu anjing, ini kayak mana cari Bapak, sedangkan film ini bakal dibawa terus sama Bapak secara cerita ya. Akhirnya satu nama aku keluar ngobrol sama teman-teman teater yang ada di Bontang, keluar namanya Pak Edi. Itu orang teater juga. Orang teater SMK 2 dan beliau adalah salah satu pembina teater yang di Samarinda, lupa namanya. Akhirnya aku temu beliau tanpa basa-basi, Bapak main film jadi apa? Ini. Mau Pak? Bisa. Selesai. Anjir. Jadi banyak ya, aku merasa bersyukur dan merasa beruntung ketika aku punya komunikasi yang baik dan relasi yang cukup ada di Bontang. Akhirnya untuk ketemu karakter-karakter tuh nggak mesti buka casting, Bang. Oh iya. Karena kalau buka casting tuh kita kan masih memilih lagi, budget lagi segala macam lama. Akhirnya kayak ya sudahlah, kita coba dengan treatment yang baru. Walaupun treatment kayak gini nih, aku yakinkan banyak sutradara di luar sana yang mungkin pakai treatment ini yang langsung nyari segala macam tanpa harus. Itu sudah jarang ya? Itu jarang kayak gitu. Udah jarang, tapi mungkin masih ada yang beberapa ya. Cuman aku mencoba untuk treatment ini supaya feel-nya karakternya dapat di aku aja sih selaku sutradara. Tapi maksudnya berarti anak teater, anak filmnya. Iya, anak teater. Pure ngerti soal film itu cuma sedikit aja dong. Sedikit banget, karena aku kemarin itu mencoba untuk syutingan dengan gaya-gaya industri gitulah. Jadi untuk kagok aja sih teman-teman yang baru ikut syutingan segala macam. Tapi ya sama-sama belajar, akhirnya kayak mencoba untuk banyak pemainnya rata-rata nggak ngerti pembuatan film, tapi harus reading selama 1 bulan. Readingnya sebulan? Readingnya sebulan, Pak. Jadi kamu yang terlibat di film ini yang artis-artisnya itu yang anak benar-benar pure anak teater itu cuma Toko Bapak sama Bajrah. 2 orang itu aja? Iya. Sisanya betul-betul orang yang baru tahu dunia film dan tidak mengerti dunia seni lah ya. Gambling saja. Susah sekali, Pak. Makanya ada satu cerita, syutingku itu mundur. Jadi teman-teman Samarinda itu sudah berangkat semua ke Bontang. Aku ngomong sama produser filmku, Bang, aku nggak mau syuting. Loh kenapa? Ini teman-teman Samarinda sudah datang semua dan teman-teman Jawa tinggal berangkat. Aku nggak mau syuting karena aku merasa masih kurang dalam peradeganan. Akhirnya kita mundur sekitaran 3-4 hari, baru kita mulai syuting lagi. Anjir. Berarti krumu dari Samarinda, dari krunya itu ada yang dari Bontang, ada dari Samarinda, Tenggarong, sama aku bawa 10 orang dari Jawa. Budgetnya lumayan tuh. Lumayan. Berapa, Rip?
Oh, pantas ada sponsor masuk di Iya. Tapi akhirnya kamu meyakinkan para sponsor untuk ini sesuatu nih, Pak. Ah, Ayolah. mungkin karena Berapa persen sponsor dari Bontang dan dari luar? kalau dihitung Bang ya, aku dari angka 100% sponsor itu di angka 70%. Di Bontang. Semua Bontang. Orang Bontang semua. Iya, 70% tuh, dan 30%-nya itu minta Allah. Ah, Asik ya jalur langit kamu ya. ya itu makanya aku juga merasa wow banget kemarin produksian ke film Kata Laut Untuk Pelaut itu benar-benar babat alas banget di Bontang, dan juga ngerasa kayak film Kata Laut Untuk Pelaut ini adalah ajang di mana aku untuk membuktikan bahwasannya film Bontang itu bisa berbicara di luar lah. Tapi itu kamu ikutkan festival kah? Ini lagi mulai persiapan sama produser, sudah mulai di format segala macam untuk dijalankan. Target pribadi sebenarnya jujur Bang ya, film Kata Laut Untuk Pelaut ini nggak perlu tayang di Bontang menurutku, karena asupanku ini pingin aku mengenalkan ke orang banyak yang ada di luar sana. Jadi karena aku punya tanggung jawab sama sponsor, jadi harus tayang dulu di Bontang toh. Ya, buat di BCM kemarin ya. Ya BCM, Gila, Bontang City Mall. Itu film pertama Bontang ya yang tayang di situ? Mungkin iya, ya. iya, Cok. Iya. Memang iya. Iya. Gila juga ya kamu ya. Tapi apa ya? Kamu sudah perasaanmu nih. Maksudnya ini bakal jadi acuanmu kah buat film-film? Pasti itu adalah cambukanku. Cambukan Pasti kan, karena pasti. kan kamu sudah dikenal. Jadi Kata Laut Untuk Pelaut ini adalah langkah awalku untuk berkarya lagi di Bontang. Karena menurutku ya kembali lagi ya dengan tadi aku bilang, di Bontang ini masih terlalu banyak ide yang harus diangkat. Dan semua elemen masyarakat yang ada di Bontang harus ngerti gitu. Sekian. Anjing, tadi aku ada pertanyaan bagus, Cok. Apa, Tapi aku lupa apa ya, anjing lah. Oke, kita tunggu dulu sejenak ya. Berapa menit sudah? Nggak tahu sudah itu. Apa? Lanjut aja. Tapi kamu serius kamu mau lanjut lagi tuh S2 tuh? Kayaknya masih kemarin sudah ngobrol sama orang tua, kayaknya ya orang tua support kalau lanjut S2. Cuman aku pingin berkarya Dulu kah? dulu di Bontang. Aku lagi tahun ini insya Allah pingin ada satu garapan lagi. Tapi dengan format film panjang. Film panjang yang mana ini harus komersil banget, yang mudah dicerna, mudah dinikmati. Karena aku merasa film Kata Laut Untuk Pelaut kemarin, karena ini tugas akhir Bang ya, jadi banyak elemen-elemen sekolah film yang harus aku masukkan. Kan beda tuh ya. Tugas akhir dan ini kan technically sekali kan. Untuk untuk tugas akhir itu. Nah, bedanya apa sama film-film biasa? Maksudnya apa yang perlu diperhatikan kalau untuk tugas akhir? Karena kan pasti ada muatan-muatan akademis tuh di situ. Betul. Nah, bedanya apa tuh? Kalau kemarin aku tugas akhir itu dengan format judul itu seharusnya judul penciptaanku ya, itu adalah penerapan gestur terhadap psikologi. Nah, jadi gestur dalam film itu kan sebuah seni juga tuh. Jadi gestur itu yang aku terapkan. Jadi di film Kata Laut Untuk Pelaut, bagi teman-teman yang menonton atau yang belum nonton, menikmati film Kata Laut Untuk Pelaut itu betul-betul merasakan deep yang apa yang dijelaskan sama tokoh bapak. Akhirnya gestur itulah yang diciptakan. Mungkin karena kamu makanya di situ banyak close up ya. Banyak close up. Aku perhatikannya di situ. Iya. Makanya kemarin tuh sempat ada sedikit berargumen bersama dosen. Dosen tuh bilang, "Kenapa filmmu tidak ada landscape Bontangnya segala macam?" Karena ya emang judul tugas akhirku masalah gestur. Nggak mungkin kan gestur harus sepuas gitu kan. Gestur kan harus padat. Ya itu sih alasannya. Dan apa yang membedakan film yang tugas akhir dan film yang komersil sebenarnya sama, cuman mungkin ada yang difokuskan aja kalau film tugas akhir. Mungkin contoh ada yang fokusnya ke lampu, ke warna gradingnya. Tapi kan kalau aku kemarin fokus ke gestur, jadi ya itu yang aku kuatkan di film itu. Oh gitu. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak, kok mangrove nggak kelihatan? Nah, ya gitu ya. Oh iya. Kok BK-nya sedikit banget dapatnya, ya gitu. Oh di situ ya sebenarnya ya. Anjir. Tapi seru ya kalau
Tapi menurutmu seru nggak sih main filmnya? Main film Terus tuh di industri film itu seru nggak sih, Rip? seru banget. Seru Aku banget. pernah magang soalnya di industrian gitu, kayak anjir, seru lah Dalam hal dalam hal berkreativitas. Karena orang itu kan ketika ya inilah buat kehidupan sehari-hari ya kan, kalau ada hambatan kan segera mungkin kan cari solusi. Nah, menurutku yang orang yang bakal mudah cepat cari solusi adalah orang-orang yang kreatif sebenarnya. seru tapi capek nggak? Iya, pasti sudah itu. Kalau kamu lihat di Bontang ini nggak sih, Rip? Potensinya gimana, Rip? Industri film di Bontang. Ah, Pasti kan kamu belajar juga soal manajemen dan segala macam. iya. Nah, Ini jujur aja. ya, karena aku ngeliat, makanya aku bilang pingin pulang ke Bontang karena industrinya nggak ada. Jadi aku pingin menciptakan industri Ya. itu. Anjing lah. Gila, PH dong ya. Ya PH insya Allah. Jadi kayak gini bang, maksudku di Bontang ini banyak orang kebingungan. Aku menyadari kuliah film itu tidak gampang dan tidak murah. Kuliah film ya. Berapa kamu habiskan buat kuliah kemarin? Mungkin Ini buat orang-orang misalnya orang Bontang pengen aja, aku pengen juga kalau hitungannya sampai 6 tahun 4 bulan 10 hari mungkin bisa satu kompleks perumahan mandiri yang ada di Saleba. Aju berapa tuh? Masa sih segitu? Iya pak, Semahal itu, Rip. semahal itu pak. Tapi dan nggak bisa kan ini kan soal film nih ya. Rasanya kalau cuma 3,5 tahun kayaknya nggak cukup deh ya. Nggak cukup pak. Nggak cukup ya. Makanya apa ya, alasan orang banyak mau masuk di dunia film tuh bener-bener menurutku ya orang yang tulus dan bener-bener orang yang kayak ya udah nggak punya kepikiran lain lagi gitu loh. Orang kaya ya berarti. Ya, anjing lah. Hapus kamu. Oh tapi beasiswa banyak lah maksudnya. Banyak beasiswa banyak. Sayangnya tapi kalau di Bontang ini ada nggak sih yang sudah masuk ke arah sana, misalnya SMA-nya yang Nah, kalau SMA kan sekarang udah mulai FLS 2N segala macam kan. Iya. Nah, makanya itu Bang, ketika aku bilang tadi kena kuliah film itu tidak gampang dan tidak murah. Bahasanya karena takutnya banyak orang yang pingin bergerak di film atau di audiovisual ini kan pingin lanjut kuliah atau lanjut belajar lagi. Cuman kan mungkin banyak hambatan-hambatan segala macam. Akhirnya itu alasanku kenapa aku harus bangun ekosistem yang ada di Bontang. Aku menyayangkan. Aku dulu kalau misalkan emang tidak ada rezeki buat kuliah film, mungkin aku juga kebingungan. Kalau misalkan aku emang passionnya film ya, di Bontang mau kemana Pak? Nggak ada. Ya itu sudah. Makanya itu harapanku buat di Bontang ya, semoga ada kumpulannya, ada komunitasnya, ada sekolahnya lah. Ada sekolahnya. Harusnya ya. Iya, jadi kayak asik gitu Bang. Kumpulan teman-teman seni itu kan lebih asik gitu kan. Gila ya. Berarti kamu ini sudah ada kontaknya Reza Rahardian gak kamu? Bukan Reza, anu aja kemarin. Iya. Bisa udah diundang ke podcast? Iya, boleh. Kayak Melan kan kayaknya sudah kontak-kontakan tuh sama Chelsea Islan. Chelsea Islan. Hanya Geraldine dia. Sudah setara hanya Geraldine dia. Kemarin kan ada sponsor tuh Nari. Kayak apa kamu mengarahkan sponsor itu untuk band film juga? Anjing susah sekali tuh pasti. Oh pasti Pak. Berapa lama kamu garap itu? Yang dia ngomong telaso aja itu kayak berapa lama kamu? Itu berapa kali reading aku ya? Itu sebenarnya kalau secara naskah itu sebenarnya tidak ada yang masuk Pak. Nah, cuman aku mencoba untuk mengakali akhirnya kayak bisa lah beliau ini bisa untuk main dalam film ini gitu loh. Dan tidak merubah cerita juga dan masih match banget sama cerita ini. Mereka enggak terlalu minta porsi baca kan? Enggak terlalu banyak minta porsi banyak. Aku yang terlalu banyak minta. Berapa? Sekian Pak. Banyak juga kamu dapat itu. Wah lumayan. Apalagi waktu itu dia mau naik kan. Iya. Aduh. Oh jadi kuncinya sebenarnya kalau mau buat film di Bontang itu pas zaman pas pilkada, pileg gitu-gitu ya. Mungkin ya. Berarti kamu nanti buat film 3 tahun 4 tahun lagi tuh? Ya enggak lah tahun ini karena perubahan orang. Tapi oke dah ya kira-kira ya. Bisa. Yang barunya bisa ya. Bisa lah.
Aja aku lah Rip, jadi apa kan? Boleh. Tenteng-tenteng minuman buat Melan lah dong. Iya, aduh, boleh. Kayak, Lan, tolong Lan. Iya. Tapi aku pengen belajar penulisan naskah juga Rip. Ah. Pengen ke arah-arah situ juga. Cuma aku orang miskin tuh nggak bisa sekolah Cok, aku kayak gitu. Nah, jadi konsep banyak dapat duit itu banyak cara ya, Bang. Berarti kita ke Arahnya di karena di segmen banyak duit ya. MLM ya? Gimana caranya dapat duit? Astaga. Bisa nggak sih orang buat film tapi nggak sekolah gitu? Bisa? Banyak. Ada nggak contohnya? Ada lah tapi ya. Ada. Siapa ya? Apa pengabdi setan itu? Hah? Joko Anwar. Masa nggak sekolah itu? Dia sekolah film, setauku. Nanti kita searching ya. Nanti kita searching. Aku tuh dulu di Samarinda tuh pernah buat kayak gini Rit. Komunitas. Namanya tuh kopi buku. Awalnya itu komunitas film dan beda buku. Cuma film ternyata aku nggak ada filmnya di situ, bukan ada filmnya ya, tapi nggak ada teman-teman yang akhirnya ngerti di situ. Orang-orangnya. Jadi aku gantilah jadi komunitas puisi dan buku. Berjalan beberapa kali itu kita nampil di apa acara-acara himpunan kayak gitu. Lama-lama bertahan cuma 3 orang. Karena nggak ada lingkungan itu tadi. Aku udah buat roadmapnya Bang untuk di Bontang. Anjing keren banget aku. Serius ya? Iya. Roadmapnya adalah tahun ini aku tuh pengen menciptakan bahwasannya pengen ngadain nonton bareng dan diskusi film-film pendek. Awalnya ya. Karena menurutku orang ke-trigger untuk buat film itu dimulai karena dia nonton film. Pasti dia bakal penasaran gimana sih cara buat film. Ya. Nah jadi itu dulu yang aku pengen ciptakan di Bontang. Maksudnya nonton film. Nah nonton film itu kan orangnya random banget ya. Segmentasinya banyak. Ada yang suka horor, ada yang suka komedi, ada yang suka drama. Jadi kita ciptakan dan juga aku pengen ada diskusinya. Contoh, Kak Romi punya film, contohnya film tentang percintaan. Kita datangkan Kak Romi dengan film. Kita diskusi di situ. Gimana sih cara buat film percintaan? Kak Romi menjelaskan. Akhirnya itu yang membuat nanti wadahnya bakal penasaran gimana sih cara buat film. Nah, sebelum ke arah buat film, aku tuh pengen setelah mereka penasaran, nggak mungkin kan ucuk-ucuk langsung buat film. Kita belajar. Kita ngadain workshop, kita datangilah mungkin teman-temanku yang punya passion di editing, di videographer atau di nulis naskah, kita datangi. Nggak perlu orang Jawa, nggak perlu banyak alumni atau orang-orang pintar di Bontang atau di Kalimantan Timur, kita datangi. Ngisi materi. Akhirnya strukturnya jelas. Oh, cara buat film tuh kayak gini. Mereka udah punya referensi banyak setelah nonton film, dia punya ilmunya karena dapat workshop perfilman. Setelah itu kita eksekusi buat film. Nah, targetku di tahun 2028 adalah Bontang itu punya festival film, tapi Bontang itu bukan menjadi wadah aja, fasilitator aja ya. Bukan jadi fasilitas. Jadi kita ikut bersaing di situ, Pak. Karena selama ini menurutku di Bontang kan pernah ada festival film, cuman maksudku mau sampai kapan kita jadi tempat aja gitu loh. Sedangkan film kita loh di Bontang belum ada yang pernah ditahu siapa-siapa. Akhirnya aku berharap di tahun 2028 kita punya festival, kita juga ikut bersaing di situ. Berarti kamu sebenarnya nggak takut kalau ada pesaingmu di Bontang? Nggak takut, dan aku malah bangga gitu loh Bang. Maksudnya akhirnya triggerku untuk teman-teman asupan masalah film selesai. Maksudnya wah cukup nih, banyak orang pencinta film di Bontang gitu. Karena menurutku sayang Bang di Bontang ini yaitu lagi aku sama penulis naskahku ya ceritain tadi. Penulis naskahku itu pulang-pulang ke Jember, aku dibukain laptop, 30 ide cerita. Tiba-tiba 30 ide cerita. Bayangin aku tugas akhir dikasih 30 ide cerita, Bang. Aku tinggal milih aja. Aku angkat apa? Ternyata aku kata laut untuk pelaut, namanya illegal fishing, aku angkat ini. Selesai. Skenario-nya ada, tinggal kita beda-beda aja. Dari 30 ide cerita, Bang. Aku disuruh milih. Maksudku gini, yang jadi tamparanku adalah, kok bisa orang Jawa yang ngelihat ide ceritanya, sedangkan kita orang lokal loh nggak tahu ide ceritanya. Padahal kita sehari-hari di sini. Sehari-hari di sini. Aneh kan? Ya begitulah. Itu namanya ilmu ya. Itu namanya keajaiban. Kemauan. Berarti sebenarnya potensi di Bontang ini kalau digali ini masih bisa. Oh banyak kali. Tapi semoga lah apa yang kamu cita-citakan itu bisa terlaksana, dan harus kolaborasi tuh Rip. Harus. Dan aku jujur Bang ya, di film Kata Laut Pelaut ini aku yang buat poster itu Kakak Nos. Iya. Kakak Nos. Gue tuh pelukis. ya. Kemudian yang garap scoring lagu filmku
itu juga kebetulan aku kemarin nggak jadi pakai orang Bontang, akhirnya aku pakai teman-teman yang ada di Bandung, band Soenji kalau abang tahu, Ustadz Endir. Terus tuh banyak lah aku melibatkan teman-teman seni yang lain. Maksudnya aku juga pingin film itu kan kompleks banget ya, ada musiknya, ada teaternya, terus tuh ada karya gambarnya, lukis, poster atau segala macam. Akhirnya pingin kolaborasinya itu enak, apalagi kok misalkan ini digarap sama-sama anak Bontang semua ya, kan lebih wow banget kan. Anjing mantap juga tuh. Nah aku pingin juga kerja sama teman-teman stand up tuh bahwasannya ingin buat film yang komedi, tapi kan aku betul-betul ya selera komedi gue rendah ya. Akhirnya aku harus kombut segala macam, kayak filmnya agak lain. Itu kan pasti ada kombut buat komedinya. Iyalah, kan. Nah, konsultan komedinya kan konsultan ada komedinya. juga. Nah, kan juga bisa berkolaborasi sama teman-teman stand up kan kalau kita membuat film komedi. Cakep, Jadi cakep. hal-hal lagi itu kan bisa kita kembangkan kan. Dan ayo para sponsor. Masuk sponsor. Masuk, Iya. tarik. Tapi kamu sudah ada persiapan kayaknya. Ada beberapa naskah yang kamu Naskah udah ada beberapa, tinggal presentasi dan mencari. Dan harapanku di tahun ini kruku tuh aku nggak pengen bawa orang luar, Bontang semua. pure Bontang dan tangan-tangan Bontang yang garap. Papok fotografi. Iya, gitu-gitu. Tapi ada targetan nggak sih kamu bakal buat harus jadi nih tahun segini? Iya, makanya di roadmap yang aku udah gambarkan itu adalah karena pertanyaan orang kan kapan kamu buat film lagi gitu. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan tamparan buat aku, jadi kayak ya aku harus segera lagi karena framingku adalah sekarang ya aku buat film gitu dong. Aku lulusan film, jadi kalau nggak buat film kan buat apa kuliahmu gitu kan. Asik. Jadi ya itu yang harus aku kejar. Gitu sih. Targetanmu berarti dalam berapa Tahun ini pasti ada garapan pasti lagi. ada ya. Oke Rip, thank you. Thank you. Lalu terakhir Rip, kata-kata untuk Kata-kata buat teman-teman yang belum sempat nonton film Kata Laut Untuk Pelaut, ya, nanti bakal ada penayangan lagi. Serius ini? Insya Allah, habis Lebaran Insya Allah ada lagi. ada ya permintaan dari beliau. Permintaan dari beliau-beliau, jangan beliau aja Pak, beliau ini bahaya loh. Ke beliau-beliau, jadi teman-teman tetap support karya-karya lokal, jangan pernah minder sama karya-karya orang luar. Betul ya. Karena kita juga bisa bersaing. Jadi harapanku adalah kedepannya Bontang bisa ada nama lah gitu. Berarti kamu libatkan aku juga nanti di film ini. Deal ya? Deal. Deal. Kata-kata terakhir dulu hari ini. Kata-kata apa kayak gitu? Kata-kata Kata-kata- hari ini. kata-kata- Kata-kata hari ini kat- Mas Ari. Kata-kata hari ini jangan lupa puasa karena masih bulan Ramadan teman-teman. Thank you Rip. Thank you.